Bab 1281. Trik. Karena Tuan Lin sudah menebak siapa aku akan langsung ke intinya. Tentu, kami memang salah dalam masalah ini. Mohon jangan menyalahkan kami, Tuan Lin. Kami akan memberikan kompensasi yang sesuai. Saya harap Anda bisa menghentikan gejolak opini publik. Kau membuatnya terdengar begitu mudah. Kau mencoba mempermainkanku dalam gelap. Apa kau pikir 1-11 membiarkan masalah ini begitu mudah? Tapi sekarang keadaan sudah seperti ini, tidak akan ada gunanya bagi siapapun jika kita terus melanjutkannya. Saya tidak setuju. Harga saham perusahaan Lingyun Group kita sedang melonjak. Saya ingin situasi ini lebih tenang, jadi saya sangat berharap kita bisa terus membuang-buang waktu. Tapi apa gunanya melakukan ini? Itu cuma menambah saldo rekening bankmu. Tuan Lin bukan orang yang picik. Yang kau hargai bukanlah keuntungan-keuntungan dangkal ini. Pantas saja kamu bisa mengendalikan Mitsui Group. Kamu orang yang pintar, kata Lin Yi. Aku punya 3 permintaan. Kalau kamu bisa mengabulkan semuanya, aku akan mengabulkannya. Oke, silahkan. Aku ingin tahu di mana Qiu Sucheng. Tidak masalah. Setelah kesepakatan kita selesai, aku akan mengirimnya ke Tera. Kita bisa cari alasan untuk membawanya kembali. Kedua, saya ingin informasi inti dari Mitsui Heavy Industries Anda. Alasan mengapa Lin Yi membuat permintaan seperti itu bukanlah untuk memasuki industri manufaktur. Dia menginginkan ini sebagai hadiah. Dengan ini, ia akan memiliki kartu tambahan yang lebih aman. Mustahil. Takaya Mitsui langsung menolak. Mitsui Heavy Industries merupakan pilar penting Mitsui Group. Jika informasi teknis inti diberikan kepada Lin Yi, dengan kemampuan dan skala Tiongkok saat ini, keunggulan industri mereka akan hilang dalam beberapa tahun. Ini akan menjadi pukulan telak bagi Mitsui Group. Karena kamu tidak setuju, tidak ada alasan untuk melanjutkan negosiasi. Kita akhiri saja di sini. Tunggu. Lin Yi hendak menutup telepon ketika Takaya Mitsui menghentikannya. Beritahukan aku persyaratan ketiga terlebih dahulu. Permintaan ketiga bahkan lebih sederhana. Pergilah ke stasiun TV Toyomu, tundukkan kepala, dan minta maaf padaku. Kalau kau bisa melakukan 3 hal ini, dendam di antara kita akan terhapus. Permintaan ketiga Lin Yi adalah memaksimalkan keuntungannya sendiri. Jika Takaya Mitsui secara terbuka meminta maaf di stasiun televisi, status internasional Lingyun Group akan meningkat, dan nilainya sendiri akan melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun uang baginya hanyalah serangkaian angka, memiliki lebih banyak selalu baik. Tuan Lin, saya datang dengan tulus. Saya harap Anda tidak berlebihan. Lagi pula, Anda tahu putri saya dan Anda berdua berteman baik. Apa Anda harus sekejam itu? Kau benar-benar munafik. Kau tahu aku kenal putrimu, tapi kau tidak menawarkan untuk melepaskanku saat itu. Lin Yi tersenyum. Waktu kau mempermainkanku, kau sedang mengasah pisaumu. Sekarang kau hampir mati, kau malah memainkan kartu emosional denganku. Kita semua pengusaha di sini. Apa menurutmu ada gunanya mencoba hal seperti ini? Napas berat Takaya Mitsui terdengar di ujung telepon yang lain. Itu penuh dengan kemarahan. Saya tidak bisa menjanjikan apapun selain poin pertama. Kalau begitu, tidak perlu melanjutkan pembicaraan. Kita akhiri saja. Hubungi aku kalau sudah memikirkannya matang-matang. Kalau tidak, jangan hubungi aku. Dengan itu, Lin Yi menutup telepon tanpa memberi Takaya Mitsui kesempatan berbicara. Bagaimanapun, dia tetap teguh pada pendiriannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Paling-paling, Lin Yi hanya akan terus membuang-buang waktu. Dibandingkan dengan ketenangan Lin Yi, suasana di sisi keluarga Mitsui suram dan gelap. Orang ini keterlaluan. Setelah menutup telepon, Mitsui Kazuki mengumpat, beraninya dia membuat permintaan yang tidak sopan. Kaya Mitsui mengambil kembali ponselnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Menurutku, ada hikmahnya karena dia masih memberi kita ruang untuk bernegosiasi. Kalau dia benar-benar ingin membunuhmu, dia tidak akan menuntut 3 hal ini sama sekali. Kalian bisa hadapi sendiri apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan itu, Kaya Mitsui berbalik dan meninggalkan villa itu. Karena dia tidak berdaya dalam masalah ini, dia tidak perlu ikut campur. Saat dia melihat keponakannya pergi, perhatian Yamazuki Mitsui kembali ke Takaya Mitsui. Kakak, apa pendapatmu tentang ini? Kamu tidak bisa menyetujui 2 syarat terakhir. Industri ini adalah urat nadi dan reputasi keluarga Mitsui. Saya jelas tidak akan menyetujuinya, kata Takaya Mitsui. Bohong kalau bilang dia tidak menyesalinya. Jika Takaya Mitsui tahu hal seperti ini akan terjadi, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Tapi sekarang, saham Mitsui Group mulai jatuh, yang menyebabkan kerugian besar. Bahkan Perdana Menteri telah menghubungi kami secara pribadi.
Kami tidak punya banyak pilihan. Saya juga sedang memikirkan solusinya. Kata Takaya Mitsui. Kita berada pada posisi yang terlalu dirugikan. Rasanya pendekatan apapun tidak akan memberikan dampak yang berarti. Yamazuki Mitsui pun terdiam. Dalam perjalanan kembali ke Sunrise Land dari Huaxia, dia telah memikirkan solusi untuk masalah ini, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Seolah-olah ia telah jatuh ke dalam lingkaran setan yang tak berujung. Ia bahkan tak sempat membantah. Tiba-tiba, mata Yamazuki Mitsui berbinar. Saudaraku, aku punya ide bagus. Beritahu saya. Ayo kita bunuh saja Lin Yi. Itu bukan ide yang bagus, kata Takaya Mitsui. Di saat sensitif seperti ini, jika terjadi sesuatu pada Lin Yi, banyak orang akan mencurigai kita. Ini tidak baik untuk kita. Aku tahu itu, kata Yamazuki Mitsui. Tapi proses berpikirku agak berbeda dari biasanya. Berlangsung. Apakah kamu masih ingat bagaimana Elisa dari Black Gold Corporation meninggal saat itu tanpa meninggalkan petunjuk apapun? Aku tahu. Kita bisa menyalahkan Lin Yi atas kejadian ini dan memberitahu Jeffrey bahwa dialah yang mengambil biji itu. Kurasa Jeffrey akan bersedia melakukannya. Kau ingin Jeffrey menculiknya? Ya, kata Yamazuki Mitsui. Dengan cara ini, kita bisa menekan Lin Yi untuk berhenti mengejar kita. Kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan dan mempublikasikan masalah ini. Jika Lin Yi mengalami kecelakaan lagi, itu bukan urusan kita. Saran ini membuat mata Takaya Mitsui berbinar. Itu rencana yang bagus. Itu bisa membebaskan kita dari kecurigaan apapun. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa menciptakan peluang bagi Black Gold Corporation? Dengan status Lin Yi di Huaxia, sangat sulit bagi Black Gold Corporation untuk bergerak ke sana. Bukankah dia bilang di telepon bahwa kita harus menyerahkan orang bernama Qiu Sucheng? Kita bisa menggunakan kejadian ini sebagai umpan untuk membuatnya datang ke Sunrise Land untuk bertemu Qiu Sucheng. Kita bisa menciptakan celah kalau begitu. Yamazuki Mitsui mencibir. Bab 1282. Rasa konspirasi. Takaya Mitsui menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Setelah setengah menit, ia berkata, itu solusinya, hubungi Qiu Sucheng sekarang juga dan orang-orang dari Black Gold Corporation untuk melihat apa yang mereka pikirkan. Petik 2. Aku akan pergi sekarang. Ngomong-ngomong, jangan beritahu Kaya tentang ini, kata Takaya Mitsui. Dia sangat dekat dengan Lin Yi. Kalau dia tahu, dia mungkin akan memberitahu Lin Yi. Saudaraku, menurutku lebih baik bersikap teliti dalam hal ini. Apa maksudmu? Jika kita mencoba menyembunyikan sesuatu dari Kaya, Lin Yi mungkin akan mengambil inisiatif untuk menghubunginya, kata Mitsui. Dengan kecerdasannya, dia akan bisa merasakan ada yang salah selama dia menelepon Kaya. Jadi kamu bilang. Setelah ragu-ragu sejenak, Yamazuki Mitsui berkata, beberapa hari ke depan agak istimewa. Kita batasi Kaya dulu. Setelah semuanya selesai, kita akan melepaskannya. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Saya akan mengaturnya sekarang. Malam itu, Ning Che dan Qiu Yuluo mengundang Lin Yi untuk minum bersama mereka sehingga mereka bisa menikmati kehidupan yang bebas dan penuh kesenangan. Kring kring kring. Sekitar pukul 10 malam, mereka bertiga menghabiskan minuman mereka di bar dan bersiap untuk makan malam sebelum kembali beristirahat. Namun, pada saat ini, telepon Lin Yi berdering. Tuan Lin, ini Takaya Mitsui. Lin Yi melirik arlojinya. Ia merasa ada yang tidak beres ketika menerima telepon dari Takaya Mitsui saat itu. Apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Aku sudah memikirkannya, kata Takaya Mitsui. Saya setuju dengan ketiga permintaan Anda. Saya sedang mencoba menghubungi Qiu Sucheng. Pantas saja grup Mitsui bisa berkembang pesat di bawah komandomu. Kau memang hebat, kata Lin Yi. Setelah menghubungi Qiu Sucheng, kirim saja dia ke Yanjing. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputnya. Saya khawatir ini akan sedikit sulit, kata Takaya Mitsui. Saat kami menelepon, orang-orang kami mengujinya. Dia sangat berhati-hati terhadap Huaxia, jadi akan sangat sulit bagi kami untuk mengirimnya kembali ke Huaxia. Jika Tuan Lin tidak keberatan, saya bisa membawanya ke Sunrise Land dan Anda bisa membawanya pergi. Kebetulan juga ada banyak hal mengenai mesin fotolitografi dan informasi tentang Mitsui Heavy Industries kami yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Ke negeri matahari terbit. Lin Yi bergumam. Dia samar-samar bisa mendeteksi adanya rencana jahat terhadapnya. Tuan Lin, jangan salah paham, saya hanya berusaha memastikan bahwa saya tidak punya niat lain. Kata Takaya Mitsui. Jika kamu khawatir, kita bisa memilih tempat lain. Tidak perlu bersusah payah, kata Lin Yi. Beritahu aku saja saat kau membawa Qiu Sucheng kembali. Bagus.
Setelah negosiasi, Lin Yi menutup telepon. Qiu Yuluo dan Ning Che menatapnya dengan penuh tanya. Keluarga Mitsui meneleponmu. Mereka menyetujui ketiga permintaanku sebelumnya dan menelepon untuk membicarakannya. Tapi aku baru saja mendengarmu bilang kau akan pergi ke Sunrise Land. Apa maksudmu? Mereka akan membawa Qiu Sucheng kembali dan memintaku pergi ke Sunrise Land untuk menjemputnya. Lalu, kita juga akan membicarakan Mitsui Heavy Industries, kata Lin Yi dengan suara rendah. Kedengarannya bagus, kata Ning Che. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, rasanya tidak masuk akal. Masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan. Membagikan informasi teknis Mitsui Heavy Industries dan mengeluarkan permintaan maaf kepada publik akan berdampak besar pada Mitsui Group seperti halnya insiden mesin litografi. Saya merasa ada yang salah karena dia langsung menyetujuinya. Kenyataannya, Takaya Mitsui dan saudaranya tahu bahwa ada kekurangan dalam rencana ini, tetapi mereka tidak peduli. Mereka hanya perlu Lin Yi datang ke negeri matahari terbit. Jika syarat ini terpenuhi, mereka akan berhasil. Itu karena semuanya akan ditangani oleh Black Gold Corporation dan tidak ada hubungannya dengan dia. Penjelasan Lin Yi membuat Qiu Yuluo dan Ning Che berpikir. Apa yang kau pikirkan? Apa kau akan pergi ke Sunrise Land untuk membawa Qiu Sucheng? Aku pasti akan pergi, kata Lin Yi. Dia mencoba menipuku. Apapun yang terjadi, aku harus bertemu dengannya dan bicara dari hati ke hati dengannya. Keduanya menggigil. Mereka merasa dengan gaya Lin Yi, setelah orang bernama Qiu Sucheng ditangkap, kemungkinan besar ia akan dipermainkan sampai mati. Kring kring kring. Telepon Lin Yi berdering lagi. Kali ini, panggilan dari Liu Hong. Apakah kalian bertiga bersama? Kami adalah. Saya akan berkumpul di kantor saya dalam waktu setengah jam. Mendengar Liu Hong berbicara dengan nada hampir memerintah, mereka bertiga menyadari bahwa sesuatu yang besar mungkin telah terjadi. Oke. Lin Yi tidak berkata apa-apa lagi. Ia menutup telepon dan melaju menuju markas Brigade Garda Pusat. Setengah jam kemudian, mereka berempat bertemu di kantor. Ada apa? Kenapa kamu buru-buru memanggil kami kembali? Kata Lin Yi, kami sedang menunggu makan malam kami disajikan. Makan cemilan larut malam tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pertandingan peringkat saya. Saya harus off di tengah permainan, kata Liu Hong. Ada kabar dari tim 4. Paul, yang bertugas di Pulau Tilia, telah mengevakuasi pulau semalaman bersama anak buahnya. Ini pertanda buruk. Lin Yi masih memiliki kesan terhadap Paul. Dia adalah salah satu dari 3 kader Yafri, tetapi sekarang dia adalah satu-satunya yang tersisa, dan dia juga yang terkuat. Tanpa diduga, dia tiba-tiba mundur dari Pulau Tilia. Ada berita lainnya, tanya Lin Yi. Belum. Aku hanya tahu mereka sudah kembali, tapi aku tidak tahu apa rencana mereka. Sebelumnya, Jimmy dan Eliza bergegas kembali karena ingin membuat kesepakatan dengan penduduk Sunrise Land. Mungkinkah ini juga terjadi? Tanya Ning Che. Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu. Tapi kedua transaksi mereka di Sunrise Land hancur. Apa dia masih berani membuat kesepakatan dengan penduduk Sunrise Land? Lagi pula, Paul punya posisi penting di Black Gold Corporation, Yafri tidak akan memindahkannya kembali kecuali untuk sesuatu yang penting. Setelah terdiam beberapa detik, Qiu Yuluo melanjutkan. Dan saya yakin dengan kehilangan 2 personel kunci berturut-turut, Yafri kemungkinan besar tidak akan terlalu fokus untuk mendapatkan lebih banyak serum sequence gen, ia kemungkinan besar akan berfokus pada masalah internal perusahaan. Mereka bertiga setuju dengan Qiu Yuluo. Ini seperti seorang laki-laki yang beristri 2, lalu diselingkuhi keduanya, dan tidak punya apa-apa lagi. Kalau dia tidak merenungkan masalahnya sendiri setelah itu dan terus meminjam uang untuk menikahi istri lain, maka ada yang salah dengan pikirannya. Mengikuti alur pemikiranmu, bisakah kita berasumsi bahwa Yafri menugaskan Paul kembali ke sini untuk menyelidiki kematian Jimmy dan Eliza? Itu mungkin saja, kata Qiu Yuluo. Tapi sudah lama sejak Jimmy ditangkap dan Eliza meninggal. Bukankah agak mencurigakan Yafri baru meneleponnya sekarang? Sudah terlambat, kata Ning Che. Mungkin Yafri menemukan petunjuk dan memanggil Paul kembali untuk membalas dendam. Bab 1283. Kau bisa melakukan apa saja padaku. Qiu Yukio dan Ning Che bergumam satu sama lain. Kemudian, mata besar mereka berputar-putar memikirkan hal ini. Dalang dibalik kematian Jimmy dan Eliza adalah Lin Yi. Jika mereka benar-benar menemukan petunjuk, itu pasti ada hubungannya dengan Lin Yi. Jika dugaan ini benar, maka dia dalam bahaya. Aku memikirkan sesuatu. Qiu Yuluo tiba-tiba mendongak dan berkata. Baru saja, Mitsui Group mengundang Lin Yi ke Sunrise Land untuk menjemput Qiu Sucheng. Sekarang, kami tahu bahwa Paul telah kembali dari Tilia. Mungkinkah ada hubungan potensial antara keduanya?
Perkataan Qiu Yuluo menyorot hal ini kepada mereka bertiga. Itu memang mungkin. Lin Yi mengusap dagunya, merasakan keraguannya sebelumnya berangsur-angsur hilang. Mudah untuk menjelaskan mengapa Takaya Mitsui ingin dia pergi ke Sunrise Land. Karena dengan status sosial mereka, orang-orang seperti Qiu Sucheng bahkan bukan semut di mata mereka. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menghargai pendapat atau kebutuhannya. Mereka bisa saja menghajarnya dan mengirimnya ke Huaxia. Oleh karena itu, kemungkinan bahwa kedua hal ini saling berkaitan tampaknya semakin besar. Ini cukup menarik, Lin Yi tersenyum. Ini bukan masalah kecil. Jangan anggap remeh, Liu Hong mengingatkannya. Bagaimana Mitsui Group menghubungimu? Mereka bilang Qiu Sucheng ada di Ozu dan mereka akan menghubunginya untuk menjemputnya. Ketika dia kembali ke negeri matahari terbit, mereka akan menelepon saya dan meminta saya untuk datang. Bagaimana menurutmu? Apa maksudmu? Tentu saja aku harus pergi. Ketika saatnya tiba, aku akan memanggil sisa Brigade Garda Pusat untuk pergi bersamamu. Tidak perlu bersusah payah, aku bisa mengatasinya sendiri, kata Lin Yi. Tidak. Tidak ada yang salah dengan masalah ini. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi sendirian. Liu Hong langsung menolak. Selain itu, aku akan menghubungi seseorang untuk melindungi keluargamu di Zonghai dan Yangcheng. Tinggallah di Yanjing selama beberapa hari ke depan dan jangan berkeliaran. Apakah kamu harus begitu berhati-hati? Paul jauh lebih baik daripada Elisa. Saya tidak akan membiarkan kesalahan apapun terjadi dalam hal ini. Karena kamu sudah bilang begitu, aku tidak bisa pergi meskipun aku ingin. Aku akan mengikuti rencanamu. Kurasa kau sebaiknya tidak kembali ke hotel selama beberapa hari ke depan. Ada asrama di pangkalan. Kau bisa tinggal di sini, kata Liu Hong. Tidak ada yang bisa dilakukan di pangkalan. Aku tidak mau tinggal di sini. Dasar bocah nakal. Setelah mereka berempat selesai membicarakan bisnis, mereka bertiga pergi. Namun, Liu Hong tinggal di kantor untuk waktu yang lama. Segera, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon ketua tim 4, Chen Guanji. Lin Yi menghabiskan sisa hari itu dengan makan, minum, dan bermain. Ia bahkan membahas 2 kesepakatan bisnis. Sisa waktunya dihabiskan untuk mengobrol dengan Ji Qingyan di WeChat. Di malam hari, karena tidak ada banyak hal yang harus dilakukan, Lin Yi dan Ning Che mengatur sesi pijat lainnya. Ada kabar dari keluarga Mitsui. Setelah berendam di sumber air panas, mereka berdua membungkus diri dengan handuk dan berjalan ke kamar pribadi. Belum. Saya pikir semakin lama ini berlanjut, semakin akurat prediksi kita sebelumnya, kata Ning Che. Qiu Sucheng hanyalah manusia biasa. Semua yang dimilikinya sekarang diberikan oleh keluarga Mitsui, jadi dia akan melakukan apapun yang diperintahkan keluarga Mitsui. Dia bisa saja dipulangkan hanya dengan 1 panggilan telepon, tetapi belum ada kabar. Kurasa dia mungkin sedang menunggu Paul datang. Lin Yi mengangguk. Pikirannya sama dengan Ning Che. Kau benar. Saat dia meneleponku, jebakannya mungkin sudah terpasang. Kalau begitu, bagaimana kamu ingin menangani masalah ini? Tanya Ning Che. Aku khawatir mustahil bagimu untuk membunuh Takaya Mitsui. Kalau terjadi apa-apa padanya, seluruh negeri Sunrise Land akan mengejarmu sampai ke ujung bumi. Aku tahu itu, tapi kita harus menyakitinya apapun yang terjadi. Kita harus membuatnya membayar. Keluarga kami berbisnis batu bara, jadi jika situasinya memungkinkan, bantu kami mendapatkan sesuatu yang berharga dari lengan mesin beratnya. Ning Che menyentuh dagu Lin Yi dengan bercanda. Sebagai kompensasi, kamu boleh melakukan apapun padaku. Bisakah kamu pesan makanan untukku? Aku agak lapar. Hah. Enyahlah kau, dasar bodoh. Ning Che memutar matanya dan berkata. Kenapa kamu tidak bisa menepati janjimu? Bukankah kamu bilang aku bisa melakukan apa saja padamu? Kalau begitu, lakukan sesuatu yang serius. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau malah ingin aku membelikanmu makanan untuk dibawa pulang. Orang sepertimu benar-benar tidak ada harapan. Haha, itu kamu. Mereka berdua sedang berjalan menuju ruang privat ketika melihat 4 orang berjalan ke arah mereka. Mereka menatap mereka dengan tatapan aneh dan penuh selidik. Lin Yi berpikir sejenak sebelum mengingat siapa pihak lainnya. Itu adalah orang yang datang untuk membeli buah pada hari pertama. Dia tampaknya dipanggil Wang Yan. Namun, pada hari itu, pembantunya yang bernama Chen Li tidak ada di sisinya. Kalian berdua saling kenal, tanya Ning Che penasaran. Hari pertama saya berjualan buah-buahan di Jalan Wang Fujing. Dia mengajak orang-orang untuk membuat onar, dan saya menghajarnya. Lalu kenapa dia masih hidup dan sehat sekarang? Bukankah kau yang mematahkan kakinya? Bajingan malang lainnya membelanya. Aku hanya mematahkan batang hidungnya. Sudah kuduga. Kamu tidak punya temperamen sebaik itu.
Yan kecil, ada apa? Apa kau kenal pria dan wanita ini? Orang yang berbicara itu bernama Sun Zhangming. Ia berdiri di samping Wang Yan, matanya terus-menerus mengamati Ningce. Wajah dan sosoknya sungguh luar biasa. Jarang sekali bertemu orang seperti dia di tempat seperti Water Rapid Hot Springs. Saudara Ming, dia penjual buah. Beberapa hari yang lalu, dia tidak hanya menipu saya sebesar 180.000 yuan, tetapi saya juga dipukuli. Batang hidung saudara Li patah. Dia masih di rumah untuk pemulihan. Orang ini terlihat baik-baik saja sekarang, dan dia bahkan tidak terluka. Kenapa kamu memberinya begitu banyak uang? Dia bilang buahnya harganya 3.000 yuan untuk 500 gram, jadi kami rugi 180.000 yuan. Sial, buah apa yang harganya bisa mencapai 180.000 yuan? Itulah yang kupikirkan saat itu. Aku menghampirinya untuk berdebat, tapi akhirnya dia memukulku. Tidak apa-apa. Aku akan membelamu. Saudara Ming, santai saja. Kemampuan anak ini sangat bagus. Bahkan saudara Li pun bukan tandingannya. Kau akan dirugikan jika menyerang sekarang. Jangan khawatir, aku tidak akan melawannya. Kakak iparku ada di bawah, di lorong. Tidak masalah kalau aku memberinya pelajaran. Apakah kakak ipar sekuat itu? Tentu saja, tapi aku tidak tahu persis seberapa kuat dia. Aku dengar dari adikku bahwa dia datang ke Yanjing untuk berpartisipasi dalam misi rahasia, dan itu misi nasional. Coba pikirkan, jika kakak iparku tidak mampu, apakah dia akan berpartisipasi dalam misi seperti itu? Itu menakjubkan. Wang Yan dan dua orang lainnya dipenuhi rasa iri. Meskipun keluarga mereka tidak kaya di Yanjing, mereka tahu banyak hal. Orang-orang seperti mereka pasti memiliki masa depan yang cerah. Sun Zhangming melangkah maju, sobat, kudengar kau memeras 180.000 yuan dari adikku dan bahkan memukulinya. Bab 1284. Apakah aku terlihat seperti tukang pijat? Dia minta tolong hancurkan kios buah saya, jadi saya minta dia bayar 180.000 yuan. Nggak ada salahnya, kan? Memang benar dan pantas untuk membayar utang mereka, tapi Anda menuntut 180.000 yuan. Itu agak terlalu banyak. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Lin Yi. Apakah aku seharusnya memintamu membakar 1,8 miliar yuan sebagai persembahan? Dasar petani tua bau, tidak tahu diri. Sun Zhangming membentak, lalu tatapannya jatuh pada Ningce. Kamu lumayan tampan. Berapa nomormu? Aku bayar 2 kali lipat. Ikut aku nanti. Dia mungkin akan diusir nanti, jadi kamu tidak perlu melayaninya. Ningce. Apakah staf di tempat pemandian memiliki figur saya? Apakah aku terlihat seperti tukang pijat bagimu? Kalau kamu bukan tukang pijat, kenapa kamu sama petani tua bau ini? Apa mungkin kamu pacaran sama dia? Ningce menyilangkan lengannya di depan dada dan memberi isyarat kepada Sun Zhangming dengan jarinya. Mendekatlah. Aku akan memberitahumu sendiri apa yang kulakukan. Cek, cek, cek. Orang di belakang Sun Zhangming tersenyum jahat. Kakak Ming, dia jelas-jelas mencoba merayu kamu. Jangan khawatir, aku akan menemuinya. Sun Zhangming tersenyum dan merapikan jubah mandinya. Ia berjalan menuju Ningce dan berhenti setengah meter di depannya. Cantik, aku sudah di sini. Apa yang ingin kau katakan padaku? Mendera. Sebelum Sun Zhangming sempat selesai berbicara, Ningce menamparkan wajahnya. Meskipun tidak terlalu kuat, itu bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh orang seperti Sun Zhangming. Beberapa giginya copot, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Sun Zhangming menutupi wajahnya dan menatap Ningce. Pertama, dia tidak menyangka dia berani memukulnya. Kedua, dia tidak menyangka dia begitu kuat. Sekarang, dia juga mengerti bahwa wanita ini jelas bukan orang biasa. Kemungkinan besar dia sudah terlatih. Kalian berdua bersekongkol. Sun Zhangming menunjuk hidung Ningce. Sekarang aku sadar bahwa aku menyanjungmu dengan menyebutmu bodoh. Sialan, jangan berani-beraninya kau pergi. Ningce menunjuk kamar 1402. Kita akan dipijat di kamar itu. Kalau kamu minta tolong, kamu bisa datang dan cari kami. Aku penasaran banget. Siapa di Yanjing yang cocok dengan kita? Senyum sinis muncul di wajah Sun Zhangming. Kalau begitu, pergilah dan tunggu. Nanti kalau kakak iparku datang, aku akan terkejut kalau dia tidak menghajarmu sampai mati. Pergilah. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Dengan itu, Ningce berjalan menuju kamar 1402 dengan menggoda. Meskipun dia mengenakan jubah mandi longgar, orang masih bisa melihatnya bergoyang di belakang. Lin Yi berjalan mengikutinya dan mengusap dagunya, bergumam pada dirinya sendiri. Dia pakai jubah mandi, tapi auranya tetap kuat. Dia benar-benar top.
Keduanya memasuki ruang pribadi dan bersiap untuk dipijat. Pada saat yang sama, Sun Zhangming juga dibantu berdiri. Kak Ming, aku turut prihatin. Aku tidak menyangka wanita itu begitu kejam. Tidak apa-apa. Dia menamparku, tapi aku akan membalasnya, kata Sun Zhangming dengan sengit. Ayo kita ke sauna di bawah sekarang. Kakak dan iparku ada di sana. Ayo pergi sekarang. Di sauna di lantai 10 Water Rapat Hot Springs. Tidak banyak orang di sauna. Semua orang berbaring malas di tempat duduk mereka, menikmati momen langka kenyamanan dan relaksasi. Di sudut sauna terbaring seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berbadan kekar dan memiliki tato Guan Yu di dadanya. Dia mengenakan kacamata berbingkai hitam dan membaca di sauna. Nama pria itu adalah Bi Yu Jiang. Ia berasal dari Pengcheng dan berasal dari keluarga terpandang di daerah itu. Ia datang ke Yanjing untuk menghadiri persidangan Brigade Garda Pusat. Wanita itu bertubuh indah dan berwajah oval. Ia bersandar di bahu pria itu sambil mengobrol di telepon. Nama wanita itu adalah Sun Yinuo, dan dia adalah saudara perempuan biologis Sun Zhangming. Keluarga Sun bukanlah keluarga besar, tetapi karena penampilan mereka yang menonjol, dia akhirnya jatuh cinta pada Bi Yu Jiang. Besok hari terakhir sidang. Bagaimana persiapanmu? Apakah kamu yakin? Sun Yinuo menyimpan teleponnya dan bertanya. Sulit untuk mengatakannya. Performa saya diuji coba beberapa hari yang lalu menempatkan saya di posisi sekitar 70. Hasil seperti itu memungkinkan saya lolos jika beruntung, tetapi tereliminasi jika kurang beruntung. Sekarang, semuanya tergantung pada tes praktik besok. Dengan kemampuanmu, peringkatmu hanya sekitar posisi ke-70, tanya Yinuo Sun dengan heran. Tentu saja, Brigade Garda Pusat adalah tempat dengan banyak naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Banyak orang ingin berpartisipasi, jadi persaingannya sangat ketat. Bi Yu Jiang mendesah. Saya salah perhitungan. Saya pikir akan mudah, tapi saya tidak menyangka akan ada begitu banyak ahli. Jangan berkecil hati. Bukankah kamu bilang banyak orang yang lebih tua darimu? Mereka diuntungkan karena itu. Jika kamu bisa berkultivasi selama 1 atau 2 tahun lagi, hasilmu pasti akan lebih baik daripada sekarang. Apa yang kamu katakan masuk akal, tapi tidak sepenuhnya benar. Hal-hal ini lebih tentang bakat. Bi Yu Jiang mendesah. Sekarang setelah saya berada di Yanjing, saya belajar bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik. Kenapa kamu masih saja mengatakan hal-hal menyedihkan seperti itu? Kita sudah saling kenal lebih dari 3 tahun, tapi aku belum pernah melihatmu tunduk pada siapapun. Memang aku tidak yakin dengan orang-orang itu, tapi ketua tim 1 memang luar biasa. Usianya baru 20-an dan perawakannya bahkan tidak segemuk milikku, tapi dia jauh di atasku, kata Bi Yu Jiang dengan iri. Dia menjadi ketua tim dalam waktu kurang dari setengah tahun setelah bergabung dengan Brigade Garda Pusat dan bahkan mendapatkan 2 penghargaan kelas 2. Saya dengar dari ketua tim lainnya bahwa prestasinya adalah yang terbaik dalam sejarah Brigade Garda Pusat. Belum pernah ada yang mencapai hasil seperti itu. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Sun Yinuo tidak terlalu yakin seberapa kuat level seorang pemimpin tim. Namun, mampu menjadi ketua tim dalam waktu setengah tahun dan memperoleh 2 prestasi kelas 2 adalah hal yang luar biasa. Dia sudah menjadi idola kami, tapi hanya orang-orang dengan hasil terbaik yang bisa masuk tim 1.1, tidak punya peluang. Santai saja, jangan berkecil hati. Asal kamu bisa masuk, itu sudah cukup. Itu juga yang kupikirkan. Aku akan bersantai hari ini untuk mempersiapkan sidang terakhir besok. Masuk atau tidak, terserah Tuhan. Aku lega kamu berpikiran terbuka. Yinuo Sun menghiburnya. Kakak ipar. Tepat saat mereka berdua tengah berbincang, Sun Zhangming datang dari luar. Meskipun darah di wajahnya telah dibersihkan, kondisinya tampak buruk. Bi Yu Jiang dan Yinuo Sun memperhatikan hal ini sekilas. Apa yang terjadi? Apa kau berkelahi dengan seseorang? Tanya Yinuo Sun buru-buru. Saya membela teman saya, tapi akhirnya, seorang wanita memukuli saya, kata Sun Zhangming. Bab 1285. Memikirkannya itu mengerikan. Kamu dipukuli perempuan. Apa kamu punya rasa malu? Sun Yinuo menceramahi. Tapi wanita itu terlatih. Aku jelas tidak bisa mengalahkannya. Sun Zhangming jatuh hati pada Bi Yu Jiang. Kakak ipar, kamu harus bantu aku. 2 orang itu sangat arogan. Mereka bahkan bilang ingin melihat siapa di Yanjing yang bisa menandingi mereka. Kita harus beri mereka pelajaran. Mengapa mereka begitu sombong? Bi Yu Jiang berdiri dan berkata. Apakah kamu tahu di mana mereka? Di lantai atas di kamar 1802. Ayo pergi, ikut aku melihatnya. Bi Yu Jiang meletakkan buku itu dan berkata pada Sun Yinuo. Tinggallah di sini untuk saat ini.
Aku akan segera kembali. Tidak akan lama. Tidak, aku akan pergi denganmu. Yin Sun juga berdiri. Aku benar-benar ingin tahu siapa orang yang menindas adikku. Sebelumnya, kuingatkan kau untuk bersikap lembut. Jangan sampai ada lagi korban jiwa atau luka serius. Kau sudah belajar dari kesalahanmu dulu. Jangan main-main lagi. Petik 2. Mendengar ini, Wang Yan dan dua orang lainnya bergidik. Apakah saudara ipar saudara Ming sekuat itu? Sekali lihat, orang bisa tahu kalau dia orang yang kejam. Kakak ipar, masalah ini bermula karena aku. Setelah selesai, aku akan memesan meja untuk mentraktir kalian makan, kata Wang Yan. Tidak perlu. Kamu dan kakak iparku kan teman. Kebetulan sekali, aku di sini hari ini, jadi aku akan membantumu mengatasi ini. Terima kasih, kakak ipar. Kalian yang memimpin jalan. Oke. Kakak ipar, ke sini. Di ruang pribadi, Ning Che sedang memakai masker wajah sambil menikmati pijatan. Terlebih lagi, dia sangat perhatian dan secara pribadi juga memijat Lin Yi. Lin Yi, level berapa kamu sekarang? Kamu hampir sampai kelas C, kan? Tanya Ning Che santai. Tidak jauh sekarang. Kenyataannya, dia tidak tahu seberapa besar jarak antara dirinya dan petarung kelas C. Ini karena dia belum berlatih untuk mendapatkan kemampuan-kemampuan ini. Semua kemampuan ini diberikan oleh sistem. Jika dia kurang beruntung, dia tidak akan menerima hadiah tingkat tinggi lagi. Mungkin suatu hari nanti, dia akan dikalahkan oleh Qiu Yuluo dan Ning Ning. Dulu, ketika kau datang ke Brigade Garda Pusat, akulah yang memimpin persidanganmu. Sekarang, kita berdua bukan hanya setara dalam waktu kurang dari setengah tahun, tapi kau bahkan lebih terampil daripada aku. Aku harus berhenti main-main di masa depan dan belajar dengan giat. Lin Yi melirik sosok Ning Che yang menjulang tinggi. Kurasa kita harus mengirimmu ke negeri matahari terbit untuk belajar. Apa yang kau bicarakan? Kau bahkan belum mencobanya dan kau sudah mengeluh bahwa kemampuanku tidak bagus. Ning Che duduk dan membusungkan dadanya sambil menatap Lin Yi dengan serius. Kata-katamu menghina karakterku. Aku harus mengajarimu dengan benar hari ini. Dentang. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, dia mendengar ketukan mendesak di pintu. Kedua tukang pijat itu kebingungan. Biasanya, tidak ada seorang pun yang mengetuk pintu pada saat ini. Sekalipun mereka ke sini untuk mencari seseorang, mereka tidak akan mengerahkan tenaga sebanyak itu untuk mengetuk pintu. Rasanya seperti ingin mendobrak pintu itu. Jangan hanya berdiri di sana. Buka pintunya dan lihat apa yang terjadi, kata Ning Che. Tukang pijat di dekat pintu berdiri dan membuka pintu dengan gugup. Ia menyadari ada 6 orang berdiri di luar, dan ekspresi mereka tidak bagus. Kakak ipar, itu dia. Sun Zhangming menunjuk ke arah Ning Che dan Lin Yi. Lin Yi bertukar pandang dan kemudian menyadari bahwa orang yang kembali adalah orang yang sebelumnya mereka singkirkan. Ning Che melepas topeng di wajahnya dan mengencangkan handuknya agar tidak terlihat. Ia berkata kepada Biu Jiang. Kenapa kalian terlihat begitu akrab? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Biu Jiang tertegun dan pikirannya menjadi kosong. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Lin Yi dan Ning Che di tempat seperti itu. Pernah ketemu sebelumnya. Kenal. Sun Zhangming mencibir. Biar ku katakan, sudah terlambat untuk berpura-pura dekat sekarang. Bukankah kau bilang ingin melihat siapa di Yanjing yang bisa menandingimu? Sekarang setelah aku mendapatkannya, mari kita lihat berapa lama kau akan bertahan. Kalau begitu, mari kita bertanding. Omong kosong. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Biu Jiang memerintahkan Sun Zhangming untuk berhenti. Sun Zhangming dan yang lainnya tercengang. Kakak ipar, apa yang kamu katakan? Ketua Tim Lin, Ketua Tim Ning, kalian juga ada di sini. Kebetulan sekali. Biu Jiang berjalan ke arah mereka berdua dan berkata sambil tersenyum. Setelah mengetahui identitas mereka, Sun Yinwo yang berdiri di belakang mereka terkejut. Suaminya menyambut kedua orang pimpinan tim itu dengan sikap yang begitu rendah hati. Kecuali dia salah, kedua orang ini seharusnya menjadi ketua tim Brigade Garda Pusat. Memikirkan hal ini, Sun Yinwo menggigil. Kalau memang begitu, bukankah sesuatu yang buruk akan terjadi? Lin Yi dan Ning Ning saling berpandangan dan Ning Ning bertanya. Apakah kamu di sini untuk sidang? Ya. Nama saya Biu Jiang. Saya dari Pengcheng. Ning Che mengangguk acuh tak acuh. Kalau begitu, semuanya akan jauh lebih mudah. Kakak iparmu sepertinya kurang bijaksana. Karena kau di sini untuk membalas dendam, kau seharusnya tahu apa yang terjadi. Bawa dia kembali dan tangani sendiri. Ya. Biu Jiang mengangguk dan membungkuk.
Para pemimpin tim, saya sungguh minta maaf karena telah merepotkan Anda. Liu Changming dan Wang Yan tercengang. Biu Jiang, yang tadinya sangat arogan, kini malah merendahkan diri di hadapan mereka berdua. Dari mana kedua orang ini berasal? Namun, Biu Jiang tidak menjelaskan terlalu banyak. Ia mencengkeram kerah Liu Changming dan meminta maaf kepada mereka berdua, lalu menutup pintu dengan pelan, tidak berani bertindak gegabah. Kakak ipar, ada apa? Bukankah kau bilang ingin membalaskan dendamku? Apa kau kenal dua orang ini? Dasar bocah nakal, kau dalam masalah besar. Kau tahu itu, lanjut Biu Jiang. Identitas mereka sangat istimewa. Kalau kau memprovokasi mereka, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana akhirnya kau mati. Liu Changming dan yang lainnya gemetar. Tapi pria itu kan penjual buah. Bagaimana mungkin dia punya identitas khusus lain? Kalau ada, kenapa dia jualan buah? Dia memang orang seperti itu, aku tidak tahu kenapa dia berjualan buah, kata Biu Jiang. Tapi aku bisa bilang dengan yakin bahwa terlepas dari kekayaan bersihnya, kemampuannya, atau latar belakangnya, aku tak bisa menandinginya. Kau hampir menjadi Waterlooku. Juga, pikirkan baik-baik. Jika identitasnya biasa saja, apa haknya berjualan buah di tempat seperti Jalan Wang Fujing? Siapa yang berani mendirikan kios di tempat seperti itu? Mendengar kata-kata Biu Jiang, Liu Changming sangat ketakutan. Wajahnya sangat pucat, dan keringat dingin membasahi pakaiannya. Bahkan rasa sakit di sudut mulutnya pun telah hilang. Fakta bahwa dia masih berdiri di sini tanpa cedera membuatnya merasa seperti telah menipu kematian. Satu kata saja dari seseorang dengan identitas misterius seperti itu bisa membuatnya dikurung sampai mati. Dia sungguh beruntung bisa selamat. Bab 1286. Kami ingin bergabung dengan tim 1. Malam itu, keduanya menyelesaikan pijat mereka dan kembali ke Hotel Pangu bersama. Ning Che tidak memesan kamarnya sendiri dan langsung pergi ke kamar Lin Yi. Mereka masing-masing memiliki tempat tidur sendiri dan tidur sangat nyenyak. Sidang terakhir dimulai pukul 8 pagi. Lin Yi ingin tidur sedikit lebih lama, tetapi Ning Che membangunkannya sekitar pukul 6. Kemudian, dia mandi, makan, dan bergegas ke Brigade Garda Pusat sebelum pukul 8. Pada saat yang sama, orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam uji coba semuanya berdiri di lapangan, siap untuk memulai. Mereka gugup sekaligus bersemangat menunggu tes berikutnya. Setelah keduanya keluar dari mobil, mereka pergi ke kantor Liu Hong dan bersiap untuk membuat pengaturan akhir. Namun, ketika mereka tiba di kantor, mereka menyadari bahwa ada dua orang asing selain Qiu Yuluo. Seorang pria dan seorang wanita berusia 30-an. Wanita itu berambut pendek dan mengenakan pakaian kasual biasa. Ia berpakaian kasual dan tidak memakai riasan apapun. Ia tipe orang yang mudah tersesat di tengah keramaian. Pria lainnya sedikit gemuk, tidak terlalu tinggi, dan memancarkan aura yang sangat baik dan sederhana. Nama wanita itu adalah Wei Sue, dan nama prianya adalah Su Junqi. Keduanya juga dari tim 4 Brigade Garda Pusat. Liu Hong memanggil mereka semalaman untuk membantu. Ketika Lin Yi mengamati mereka berdua juga mengamatinya. Akan tetapi, dia hanya melirik ke samping dan tidak terlalu memperhatikan hal ini. Lin Yi, izinkan aku memperkenalkanmu, kata Liu Hong. Mereka dari tim 4, ini Su Junqi dan Wei Sue. Tim 4, gumam Lin Yi, apakah misi di Pulau Tilia sudah berakhir? Tidak, saya secara khusus menelepon mereka kembali. Ini hanya percobaan. Tidak perlu dibesar-besarkan. Alasan saya memanggil mereka kembali tidak ada hubungannya dengan persidangan. Ini terutama tentang Anda, kata Liu Hong. Kalau Takaya Mitsui memanggilmu, 11 akan mengirim kalian semua ke Sunrise Land bersama-sama. Akan lebih aman begitu. Su Junqi menyalakan sebatang rokok. Kalau sudah waktunya, dengarkan aku dan ikuti instruksiku. Kalau ada masalah, kamu yang tanggung akibatnya. Setidaknya, kami bertiga adalah pemimpin tim, meskipun begitu, sebagai anggota tim, Anda ingin memerintah kami. Sepertinya Anda bingung dengan peran Anda. Ekspresi Su Junqi dan Wei Sue sedikit dingin. Mereka juga mendengar sedikit tentang Lin Yi di pulau itu. Rumor-rumor itu benar. Dia memang cukup liar. Jadi bagaimana jika kita hanya anggota biasa, kata Su Junqi. Kami dari tim 4. Siapapun di tim ini bisa menjadi pemimpin 3 tim lainnya. Apa kau pikir kau bisa menyalahkan kami hanya karena kau ketua tim? Kalian prajurit kecil masih kurang. Orang-orang sering bilang cowok gendut itu punya, ding-ding, kecil, tapi melihatmu hari ini, jelas itu cuma rumor. Kamu benar-benar berakting dengan baik. Bakat yang luar biasa. Sayang sekali kamu tetap di tim 4. Puff. Ning Che tidak dapat menahan tawa kerasnya. Seperti dugaanku,
menghabiskan waktu bersama Lin Yi selalu menarik. Dia tidak akan pernah kalah. Bang! Ekspresi Zhu Junqi berubah. Dia menggebrak meja dan berdiri. Kamu ngomong sama siapa? Mana sopan santunmu? Lin Yi menggali telinganya dengan tidak sabar dan menatap Liu Hong. Cepat selesaikan ini. Usir si idiot ini. Kepalaku sakit kalau melihatnya. Liu Hong berkata, kita berdua dari Brigade Garda Pusat. Kenapa kalian langsung bertengkar begitu bertemu? Jangan lupa identitas kalian. Zhu Junqi memandang rendah Lin Yi, tetapi dia tetap harus bersikap baik di depan Liu Hong. Baiklah, semuanya sudah di sini. Ayo turun sekarang. Liu Hong menatap Zhu Junqi dan Wei Sue lalu berkata, masih belum ada pergerakan dari Sunrise Land. Kalian berdua bisa mengikuti pelatihan untuk sementara waktu dan membantu mengawasi persidangan. Zhu Junqi mendengus dingin, lalu berdiri dan berjalan keluar bersama Wei Sue. Liu Hong menepuk bahu Lin Yi. Kamu harus kendalikan emosimu. Apapun yang terjadi, kita tetap kawan. Kamu harus menjaga keharmonisan tim. Jangan bicara soal kawan, meskipun kita hanya teman, kau tidak seharusnya bicara seperti itu padaku. Liu Hong dan Qiu Yuluo bertukar pandang penuh arti, lalu menatap Ning Che. Ning Che, hah? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Kita tidak bersalah, oke. Kita tidak melakukan apa-apa tadi malam. Lin Yi. Beberapa menit kemudian, kelompok itu keluar dari gedung Brigade Garda Pusat dan berdiri di depan pintu. Melihat dua wajah yang tidak asing itu, orang-orang yang datang untuk mengikuti persidangan pun memandang mereka. Fakta bahwa mereka mampu berdiri bersama pemimpin Brigade Garda Pusat berarti kedua orang ini mungkin tidak sederhana. Perkenalkan, mereka berdua anggota tim 4. Zhu Junqi dan Wei Sue khusus datang untuk mengamati latihan kalian. Begitu kata-kata ini diucapkan, seolah-olah Liu Hong telah mengaduk sarang tawon. Karena ada banyak orang dalam persidangan kali ini, banyak informasi yang tampaknya rahasia telah disebarkan di antara keluarga-keluarga ini. Hasilnya, banyak orang mengetahui bahwa tim 4 adalah kartu truf Brigade Garda Pusat. Berbeda dengan cara mereka membangun kembali tim 1. Tim 4 benar-benar kuat dan bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan ketiga tim lainnya. Sangat disayangkan mereka tidak punya niat merekrut dan hanya datang untuk menonton. Namun, merupakan suatu kehormatan bahwa anggota tim 4 ada di sini untuk mengawasi pelatihan mereka. Banyak sekali orang di sini. Hasil rekrutmen nasional ini cukup bagus. Zhu Junqi meletakkan tangannya di belakang punggung, memancarkan aura berwibawa. Auranya bahkan lebih mengesankan daripada Liu Hong. Dan level rata-ratanya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Memang cukup berhasil, jawab Qiu Yuluo. Apa level pertempuran tertinggi? Dua di antaranya telah mencapai kelas D. Kemampuan tempur mereka lumayan, tetapi mereka kurang berpengalaman. Setelah berlatih, mereka seharusnya bisa segera berpartisipasi dalam misi. Sebenarnya ada peserta kelas D. Setelah mendengar berita ini, Zhu Junqi dan Wei Sue sedikit terkejut. Ini sudah dianggap sebagai kekuatan tempur tingkat menengah Brigade Garda Pusat. Setelah bertahun-tahun menjalani pelatihan percobaan, mereka belum pernah bertemu pendatang baru seperti ini. Rekrutmen nasional kali ini memang cukup mengesankan. Ketika mereka mendaftar, itu juga mengejutkan saya, jawab Qiu Yuluo dengan sangat formal. Jelaslah bahwa dia tidak begitu menyukai Zhu Junqi. Di mana dua pemula itu? Coba kulihat, kata Zhu Junqi. Qiu Yuluo menatap formasi persegi di depannya. Sui Qiang, Yu Xiying, maju. Mendengar perintah itu, keduanya melangkah maju dan berdiri di depan barisan. Zhu Junqi menuruni tangga dan berdiri di depan mereka. Dari kelihatannya, usiamu baru sekitar 30 tahun. Bakatmu tak diragukan lagi. Apakah kamu tertarik bergabung dengan tim 4 kami? Lin Yi sedikit mengernyit. Bos Liu sudah mengatakan bahwa ia sedang merekrut untuk tim 1, 2, dan 3. Sepertinya ini merupakan tantangan langsung terhadap otoritasnya. Sepertinya Bos Liu dan tim 4 tidak memiliki hubungan yang baik. Orang yang bernama Zhu Junqi ini tampaknya tidak memiliki IQ tinggi. Dia seperti orang terbelakang. Mendengar pertanyaan Zhu Junqi, mereka berdua menegakkan tubuh mereka dan berkata dengan keras. Kami ingin bergabung dengan tim 1. Bab 1287. Orang-orang dari kelompok 4 tidak bisa kalah. Liu Hong, yang berdiri di tangga, mengangguk puas. Pada sidang sebelumnya, keduanya sudah terang-terangan menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan tim 1. Pada saat ini, mereka masih bersikeras pada hal ini dan tidak memilih untuk bergabung dengan tim 4. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah bentuk kesetiaan. Qiu Yuluo dan Ning Che juga sangat puas dengan tampilan mereka. Mereka semua memiliki bakat yang mudah dibentuk. Ekspresi Zhu Junqi muram. Ini adalah jawaban yang tidak ia duga.
Menurutnya, sekalipun mereka berdua menolaknya, mereka tidak akan begitu terus terang. Ia tidak menyangka mereka akan begitu terus terang. Zhu Junqi mencibir, matanya penuh dengan penghinaan. Ketua tim Lin sungguh luar biasa. Sebelum sidang berakhir, kau sudah membuat bawahanmu setia padamu. Sungguh mengagumkan. Sebenarnya, aku tidak melakukan apapun. Lin Yi tersenyum. Mungkin kamu terlalu jelek untuk membuat mereka tertarik padamu. Sesederhana itu. Kelompok peserta pelatihan menahan tawa mereka. Ketua tim Lin benar-benar mengesankan. Dia bahkan tidak peduli dengan anggota tim 4. Akan tetapi, orang-orang yang ikut serta dalam uji coba itu bukanlah orang-orang bodoh. Mereka sudah bisa menduga bahwa ketua tim Lin dan orang bernama Zhu Junqi ini mungkin tidak memiliki hubungan baik. Kalau tidak, dia tidak akan berbicara seperti ini. Zhu Junqi memiringkan kepalanya dan menatap Lin Yi, matanya dipenuhi amarah. Namun, karena Liu Hong ada di sekitar, dia menyembunyikannya dengan baik dan menatap Sui Qiang dan Yu Xiying. Meskipun kalian semua sudah mencapai kelas D, bukan berarti kalian pasti bisa masuk Brigade Garda Pusat. Kebetulan, aku punya waktu sekarang, jadi aku akan membantu ketua tim Lin menguji kalian. Kalau kalian tidak bisa mengalahkanku, kalian tidak akan bisa masuk Brigade Garda Pusat. Qiu Yuluo dan Ning Che mengerutkan kening. Zhu Junqi telah mencapai puncak kelas D, dan kekuatan tempurnya setara dengan Lin Yi. Adapun Sui Qiang dan Yu Xiying, mereka baru saja memasuki kelas D, bahkan jika mereka berdua menyerang bersama, mereka tidak akan sebanding dengannya. Apakah kau ingin bertarung dengan kami? Sui Qiang bertanya dengan nada yang tidak merendahkan atau memaksa. Bahkan ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Yu Xiying, yang berada di sampingnya, juga sama. Dia penuh semangat juang. Zhu Junqi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Kalian berdua tampil bagus, jadi aku akan melatih kalian hari ini. Tapi bagaimanapun juga, aku dianggap veteran di Brigade Garda Pusat, dan aku selalu berada di tim 4. Kalau aku melawanmu seperti ini, orang-orang akan bilang aku hanya menindas yang lemah, jadi sekalian saja aku memberimu handicap. Beri aku cacat. Sui Qiang berkata, tidak perlu. Gunakan kekuatanmu sepenuhnya. Pukulan memang tidak terduga. Kalau aku mengerahkan seluruh kekuatanku, bisa-bisa kalian terluka, dan itu tidak baik, kata Zhu Junqi sambil tersenyum. Yang bermarga Zhu, kata Lin Yi. Siapa yang kau panggil sekarang, kata Zhu Junqi dingin. Tentu saja aku memanggilmu. Lin Yi tersenyum. Aku ketua tim dan kau anggota tim, pangkatku lebih tinggi darimu. Tidak ada salahnya memanggilmu begitu, kan? Zhu Junqi menyipitkan matanya, tatapannya gelap. Lebih baik kau berhati-hati dengan ucapanmu. Lin Yi mengangkat bahu. Kurasa aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Apa kau pikir kedua orang ini tidak cukup kuat dan bahkan mungkin tidak bisa mengalahkanku jika aku bertarung dengan satu tangan, dan sekarang ingin menghentikanku? Itu tidak benar. Aku tahu betul level mereka. Meskipun mereka tidak bisa mengalahkanku, mereka cukup hebat untuk menghadapimu, kata Lin Yi. Namun, 300 lebih orang ini semuanya ingin bergabung dengan tim 1. Karena kamu di sini, bantu aku melatih mereka semua. Melatih mereka semua. Zhu Junqi mengangkat alisnya dan berkata, kau pikir aku sebebas itu? Ada begitu banyak orang di sini. Kita tidak akan bisa menyelesaikan latihan sampai gelap. Wei Sui, yang berdiri di samping, juga melirik Lin Yi. Jika dia benar-benar meminta bantuan Zhu Junqi untuk berlatih, orang-orang ini pasti akan tersungkur. Apa yang dipikirkannya? Mata besar Ning Che mengamati sekeliling. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi, Lin Yi hendak melakukan salah satu triknya. Zhu Junqi mungkin akan lumpuh. Saya tahu waktu Anda berharga dan Anda tidak punya banyak energi untuk disia-siakan. Tentu saja, saya tidak akan meminta Anda melatih mereka satu persatu. Lin Yi berbalik dan berkata kepada 300 orang yang berpartisipasi dalam pelatihan. Di medan perang, jika seseorang menyakiti rekanmu, apa yang akan kamu lakukan? Darah ganti darah. Tidak buruk. Lin Yi mengangguk dengan serius dan berkata dengan puas. Nah, Zhu ini ingin melatih rekan-rekanmu. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Kalau kamu bisa mendapatkan bimbingannya, kamu pasti akan berkembang. Jadi sekarang, jangan buang waktu lagi. Semua orang harus menyerang bersama. Sekalipun kalah, tidak ada rasa malu. Tapi kalau kalian menang secara kebetulan, aku akan memilih mereka yang tampil sangat baik untuk bergabung dengan tim 1. Baiklah, ayo kita mulai sekarang. Ning Che. Sekalipun Zhu Junqi memiliki keterampilan bertarung yang luar biasa, ada lebih dari 300 orang yang berpartisipasi dalam uji coba. Sekalipun keterampilan individu mereka tidak sebaik Zhu Junqi, dengan begitu banyak orang yang menyerang bersama-sama, mereka dapat membuat Zhu Junqi meragukan pilihan hidupnya.
Qiu Yuluo, dia memang penuh tipu daya. Petik 1. Perkataan Lin Yi membuat orang-orang di bawah gelisah. Mereka semua menatap Zhu Junqi dengan mata berbinar. Wajah yang terakhir dipenuhi keringat dingin saat dia tanpa sadar mundur. Lin Yi, apa yang kamu lakukan? Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah membantu saya melatih orang-orang ini. Setelah Anda melatih mereka dengan baik, saya akan mentraktir Anda makanan lesat. Anda. Tunggu apa lagi, kata Lin Yi, kalian tidak akan mendapatkan kesempatan sebaik ini lagi. Apa tidak ada di antara kalian yang ingin masuk tim 1? Ya, kami melakukannya. Lalu apa yang kamu tunggu? Oke. Dengan perintah Lin Yi, 300 orang yang berpartisipasi dalam persidangan bergegas menuju Zhu Junqi. Ekspresi Zhu Junqi berubah dan dia buru-buru berlari menuju tempat kosong. Jika mereka menangkapnya, dia akan terluka apapun yang terjadi. Cek, cek, cek. Orang-orang dari tim 4 memang berbeda. Mereka larinya sangat cepat. Kaki pendek seperti kita tidak bisa mengejarnya. Lin Yi, teknik macam apa ini? Cepat dan buat dia diam. Kenapa kau lari ke sana? Kau dari tim 4. Kekuatanmu luar biasa. Cepat tunjukkan kemampuanmu dan beri mereka pelajaran. Kenapa kau mengirim begitu banyak orang untuk mengejarku? Zhu Junqi memarahi. Jika kamu tidak yakin, kita akan berlatih sendiri. Kamu orang yang menarik. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan orang-orang yang kamu coba latih, tapi kamu mau melawanku. Kalau takut, bilang saja. Buat apa cari-cari alasan? Sebaiknya kau tidak melakukan hal bodoh. Lin Yi terkekeh. Tidak berani. Tidak, tidak, tidak. Aku takut aku akan membunuhmu dengan satu pukulan. Sial, berhenti bicara omong kosong. Kalau kamu punya kemampuan, ayo kita tanding. Kalau kamu kalah, tunduk dan minta maaf padaku. Sudut mulut Lin Yi melengkung membentuk senyuman yang sulit dipahami. Bagaimana jika kamu kalah? Aku nggak boleh kalah. Tim 4 nggak boleh kalah dari tim 3 lainnya. Bab 1288. Orang jelek itu aneh. Terlalu percaya diri itu tidak baik. Kalau kamu benar-benar ingin bertanding denganku, kamu harus berhadapan dengan orang-orang ini dulu. Lin Yi tidak terburu-buru. Lagi pula, bukan dia yang dikejar. Wei Sui menatap Lin Yi dan berkata dengan dingin. Ketua tim Lin, tidak ada gunanya melakukan ini. Melarikan diri bukanlah solusi. Brigade Garda Pusat adalah tempat di mana kekuatan berbicara. Petik 2. Suara Wei Sui sangat lemah dan orang bahkan tidak bisa membaca ekspresinya, tetapi suaranya penuh dengan sarkasme. Saat mereka berada di kantor tadi, Wei Sui punya banyak pendapat tentang Lin Yi. Dia mengira Zhu Junqi akan menemukan kesempatan untuk memberinya pelajaran, tetapi dia tidak menyangka akan ditipu olehnya. Orang jujur seperti Zhu Junqi akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan jika berhadapan dengan orang-orang yang cerdas ini. Lebih baik bersikap langsung. Lin Yi memiringkan kepalanya dan menatap Wei Sui. Apa kau keberatan? Saya hanya menyampaikan fakta. Mungkinkah Anda masuk Brigade Garda Pusat hanya dengan mengandalkan kata-kata Anda? Jika kamu tidak tahan dengan hal ini, kamu bisa menggantikannya. Wei Sui menatap Lin Yi dan berkata dengan dingin. Jangan meremehkanku hanya karena aku perempuan. Aku tidak kalah dengan Zhu Junqi. Lagi pula, standar siapapun di tim 4 tidak perlu diragukan. Lagi pula, pengalaman tempur kita lebih kaya dari yang kau kira. Sebaiknya kau tarik kembali ucapanmu tadi. Saya benar-benar tak bisa berkata-kata. Katanya orang jelek itu aneh, dan sekarang saya akhirnya mengerti orang seperti apa yang ada di tim 4 Anda, kata Lin Yi. Keahlianmu mungkin tidak hebat, tapi kemampuanmu untuk pamer adalah yang terbaik. Kau sedang mencari kematian. Meskipun Zhu Junqi bertele-tele, Wei Sui yang pendiam tampaknya memiliki temperamen yang lebih buruk darinya. Setelah dibuat marah oleh Lin Yi, dia menendangnya. Dia bahkan tidak memberi Liu Hong kesempatan untuk menghentikannya. Lin Yi, hati-hati. Qiu Yuluo mengingatkan. Hati-hati, dasar brengsek. Mata Lin Yi menyipit seperti macan tutul yang siap menerkam. Dia melihat langsung setiap gerakan Wei Sui. Levelnya hampir sama dengan Eliza. Sangat kuat. Jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, pasti akan sulit menghadapinya. Wei Sui sangat cepat dan tiba di depan Lin Yi dalam sekejap mata. Jarak antara mereka berdua langsung menyempit menjadi kurang dari setengah meter. Lin Yi mengerahkan tenaga di bawah kakinya, dan menggunakan kaki kanannya sebagai poros, dia berputar di tempat dan dengan cerdik menghindari serangannya. Pada saat inilah Wei Sui mengungkap sebuah celah. Dia telah memperlihatkan punggungnya. Memanfaatkan kesempatan, Lin Yi menendang Wei Sui. Suara mendesing. Seluruh tenaga dalam tubuhnya dicurahkan untuk gerakan ini. Wei Sui bahkan tidak sempat bereaksi.
Tubuhnya langsung kehilangan keseimbangan dan ia terbang menuju hamparan bunga di sisi kiri pintu. Latihan yang tadinya berisik, tiba-tiba menjadi sunyi. Tak seorang pun pergi bertanding dengan Zhu Junqi lagi. Ekspresi mereka membeku saat itu, dan kebisingan itu tiba-tiba berhenti. Ketua tim Lin benar-benar menendang seorang anggota tim 4. Bukankah dia terlalu kuat? Liu Hong, Qiu Yuluo, dan Ning Che saling memandang. Mereka merasa Wei Sui tidak akan sebanding dengan Lin Yi, tetapi berdasarkan pemahaman mereka, pertarungan tersebut akan berlangsung cukup lama sebelum muncul pemenangnya. Mereka tidak pernah menyangka Lin Yi akan menggunakan jurus unik seperti itu untuk menaklukkannya. Sui kecil. Melihat situasinya tidak benar, Zhu Junqi buru-buru berlari dan membantunya turun dari hamparan bunga. Wei Sui tidak yakin dan ingin bergegas maju, tetapi dia dihentikan oleh Liu Hong. Sekarang keadaannya sudah seperti ini, tidak ada lagi yang perlu dilanjutkan. Lin Yi melihat arlojinya. Kita masih harus latihan nanti. Kalau kamu masih belum yakin, kita latihan lagi nanti siang. Setelah itu, Lin Yi berhenti sejenak. Kalian berdua serang aku bersama-sama, ya. Mendesis. Para anggota yang berpartisipasi dalam persidangan memandang Lin Yi dengan iri. Mata pria dan wanita itu berbinar. Pantas saja Brigade Garda Pusat ingin menjadikan tim 1 sebagai tim elit. Ternyata, ketua timnya kuat. Dia bisa menerbangkan seseorang dari tim 4 dengan tendangan. Dia sudah di level berapa? Dia mungkin akan mencapai ambang kelas C. Zhu Junqi begitu marah hingga dia tidak bisa berkata apa-apa, tetapi dia tidak berani bertindak berlebihan. Dilihat dari penampilan Lin Yi, dia memang bukan tandingannya. Bahkan jika mereka berdua menyerang bersama, mereka kemungkinan besar akan kalah. Baiklah, kalian bertiga, berhenti bicara. Setelah Liu Hong selesai berbicara, dia menatap Qiu Yuluo dan Ning Che dan berkata, sudah waktunya. Ayo kita atur persidangannya. Misi uji coba hari terakhir adalah latihan tempur sesungguhnya. Misinya adalah untuk mensimulasikan misi intersepsi Lin Yi dan yang lainnya di kuantum. Namun, karena Yanjing tidak memiliki laut, dan juga tidak ada lahan yang luas untuk mereka gunakan, mereka pun menemukan sebuah gedung perkantoran dan menggunakannya sebagai tempat pelatihan. Sementara itu, lawan mereka adalah anggota lain dari Brigade Garda Pusat. Kring kring kring. Ponsel Lin Yi berdering saat ini, dan mereka bertiga tanpa sadar menoleh. Mereka menyadari bahwa ekspresi Lin Yi agak tidak wajar. Itu adalah Takaya Mitsui. Tuan Lin, kami telah membawa Qiu Sucheng kembali, kata Takaya Mitsui. Saat kamu sampai di Toyo, kami akan mengirim seseorang untuk menjemputmu sehingga kamu bisa bertemu dengannya bersama. Kamu nggak perlu jemput aku. Kasih tahu aku lokasinya, nanti aku ke sana sendiri. Apakah Anda masih waspada terhadap saya, Tuan Lin? Tanya Takaya Mitsui. Aku sudah menunjukkan ketulusan yang luar biasa. Kurasa kau tidak perlu bersikap seperti ini. Itu tidak benar. Hanya saja, menyendiri itu lebih damai. Menyebalkan juga kalau terlalu banyak orang di sekitar. Kalau begitu aku tidak akan memaksamu, kata Takaya Mitsui. Saya menempatkannya di Hotel Citizen di Shinjaika. Kamar 1209. Anda akan menemukannya di sana. Baiklah, aku mengerti. Setelah menutup telepon, Liu Hong dan yang lainnya datang. Bagaimana situasinya? Apa yang dikatakan Takaya Mitsui? Dia memberitahuku lokasi pasti Qiu Sucheng. Kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang. Tunggu, aku perlu membuat pengaturan. Lin Yi berpikir sejenak dan menatap Qiu Yuluo dan Ning Che. Kalian berdua harus pergi ke Sunrise Land sekarang. Dengan begitu, kalian bisa menghindari memberitahu musuh. Mereka berdua mengangguk. Ning Che bertanya, di mana Qiu Sucheng? Kami akan menunggumu di tempat yang ditentukan. Kamu bisa menunggu di sana, tapi tetap waspada. Ini mungkin jebakan, dan mereka bisa saja menyembunyikannya di tempat lain. Dengan itu, Lin Yi memanggil Tao Cheng dan Jiang Qing. Kalian berdua akan naik pesawat pribadi nanti dan diam-diam terbang ke Lion Land. Kemudian, Anda akan melakukan transit ke Sunrise Land. Kakak Lin, apa rencanamu? Kalian berdua akan berpura-pura menjadi pasangan Lion Landion dan pergi ke Sunrise Land. Tapi ingat, begitu sampai di Sunrise Land, pergilah dan sewa mobil. Dari sana, kalian tinggal menunggu aku memberitahu langkah selanjutnya. Tunggu, apa peran mereka? Tanya Qiu Yuluo. Saya khawatir ini tipuan. Kalau ternyata memang begitu, kita suruh mereka berdua membuat kecelakaan mobil untuk saya selagi saya di sana. Dengan begitu, kita bisa mengulur waktu agar kalian berdua bisa bergegas ke lokasi misi yang baru. Bab 1289. Perangkap. Mendengar rencana Lin Yi, semua orang yang hadir terkejut dan terheran-heran.
Mereka tidak menyangka Lin Yi sudah memikirkan semuanya dengan matang. Bahkan Su Junqi dan Wei Sui terkesiap melihat rencana sempurna Lin Yi. Bukanlah suatu kebetulan jika ia bisa menjadi ketua tim satu. Bagaimana dengan mereka berdua? Liu Hong memandang Su Junqi dan Wei Sui dan bertanya. Meskipun sesuatu yang tidak menyenangkan baru saja terjadi, mereka tetap dipanggil ke sini untuk membantu. Terlebih lagi, rencana ini mengandung risiko tertentu. Liu Hong tidak akan membiarkan Lin Yi mengambil risiko yang tidak perlu. Ikuti saja Qiu Yuluo dan yang lainnya. Liu Hong melirik para peserta pelatihan. Apakah kamu ingin membawa mereka berdua untuk menjalani misi ini? Meski tidak menyebutkan nama mereka, Lin Yi tahu bahwa Liu Hong merujuk pada Sui Qiang dan Yu Xiying. Tidak perlu. Ini bukan masalah kecil. Mereka tidak punya pengalaman, dan kita mungkin akan menghadapi kesulitan yang tak terduga. Jadi, jangan bawa mereka. Baiklah, kau panglima tertinggi operasi ini. Selama misi berlangsung, kau tidak perlu meminta instruksi dariku. Jika kau butuh bantuan, jangan lupa beritahu aku sebelumnya. Baiklah. Lin Yi menatap semua orang. Ayo mulai sekarang. Aku akan bertindak setelah kalian semua pergi. Oke. Karena misi mendadak itu mengganggu rencana pelatihan, Liu Hong mengatur agar orang lain mengambil alih. Lin Yi tetap berada di Brigade Pengawal Pusat, memikirkan detailnya. Sekitar pukul 1 siang, Qiu Yuluo menelepon dan mengatakan bahwa mereka berempat telah tiba di Sunrise Land tanpa menarik perhatian siapapun. Lalu, Lin Yi menelepon Tao Cheng. Mereka berdua sudah tiba di Lion Land dan menaiki pesawat menuju Sunrise Land. Lin Yi kembali memeriksa rencananya dengan saksama. Setelah memastikan tidak ada masalah, ia diam-diam berkendara ke bandara dan menaiki pesawat pribadinya. 2,5 jam kemudian, Gulfstream G650 milik Lin Yi mendarat di Bandara Toyo. Sementara itu, Tao Cheng dan Jiang Qing telah bersiap di bandara untuk waktu yang lama. Setelah meninggalkan bandara, Lin Yi memanggil taksi dan pergi ke Citizen Hotel di Shinjaika. Hotel Citizen sangat terkenal dan berada pada level yang sama dengan Hotel Oman. Namun, gaya hotel ini lebih condong kepada pebisnis, tidak seperti Hotel Oman yang sebagian besar tamunya adalah wisatawan. Sekitar 1 jam kemudian, Lin Yi keluar dari mobil di pintu masuk Citizen Hotel dan naik lift ke kamar 1209. Dentang, dentang, dentang. Ini dia. Lin Yi mengetuk pintu, dan orang di dalam menjawab dalam bahasa Sunrise Landese yang sempurna. Lin Yi sedikit mengernyit. Ini berbeda dari dugaannya. Tak lama kemudian, pintunya terbuka. Orang yang membuka pintu adalah seorang wanita berusia 30-an dengan rambut keriting. Ia mengenakan kemeja putih dan rok selutut. Ia mengenakan jam tangan Omega dan menatap Lin Yi dengan kaget. Halo, kamu. Maaf, aku salah mengetuk pintu, jawab Lin Yi sambil tersenyum. Jangan khawatir. Setelah menutup pintu, Lin Yi keluar dari hotel dan menelepon Takaya Mitsui. Namun, sebelum ia sempat menelepon, teleponnya berdering. Nomornya tidak dikenal. Tuan Lin, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Seharusnya Anda tidak lupa siapa saya, kan? Lin Yi mengerutkan kening dan ragu-ragu sejenak. Kamu adalah Yamazuki Mitsui. Panggilan Yamazuki Mitsui saat itu mengirimkan sinyal lain. Semua ini sesuai dengan harapan Lin Yi. Tuan Lin, suatu kehormatan bagi saya bahwa Anda masih ingat nama saya. Aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu. Katakan di mana dia. Kesabaranku terbatas, dan kau harus tahu bahwa betapa pentingnya Qiu Sucheng bagiku tidak sepenting yang kau bayangkan. Tuan Lin, tolong tenang. Kami melakukan apa yang kami lakukan karena takut pada Anda, tapi kami tidak akan melakukannya lagi, kata Yamazuki Mitsui. Orang bernama Qiu Sucheng sekarang ada di kamar 2404 Hotel Maple Leaf. Anda bisa menemukannya di sana. Jika kamu melakukan trik seperti itu lagi, aku tidak akan punya kesabaran untuk menghadapimu, jawab Lin. Kami tidak akan melakukannya lagi. Saya akan menunggu Anda di pintu masuk utama hotel, Yamazuki Mitsui meyakinkan. Setelah menutup telepon, Lin Yi mengirim pesan ke Qiu Yuluo dan memberitahu mereka lokasinya. Kemudian, dia keluar untuk memanggil taksi dan bergegas ke tempat yang dibicarakan Yamazuki Mitsui. Pada saat ini, Lin Yi berjalan keluar dari hotel. Tao Cheng dan Jiang Qing merasakan ada sesuatu yang salah dan mengikutinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saat ini, di kamar 2405 Hotel Maple Leaf, Yamazuki Mitsui sedang berbicara di telepon dengan Takaya Mitsui sambil memegang segelas anggur merah. Kakak, kami sudah mengetahui keberadaan Lin Yi, kata Yamazuki Mitsui sambil tersenyum. Kita berhasil menipu si bodoh itu. Dia benar-benar pergi ke Hotel Citizen dan kebetulan bertemu orang asing yang menginap di kamar itu. Aku cukup terhibur membayangkan adegan canggung itu.
Kamu yakin dia datang sendirian? Apa dia tidak membawa bantuan? Saya yakin. Orang-orang kami mengikutinya ketika dia keluar dari bandara. Kami yakin dia sendirian, kata Yamazuki Mitsui. Dan setelah dia keluar dari Hotel Citizen, petugas kami mengikutinya dari dekat dan tidak menemukan orang yang mencurigakan, jadi Anda bisa tenang. Aku sudah pernah mengalami kekalahan sebelumnya, aku tidak boleh gegabah kali ini. Aku tahu, dan itulah sebabnya aku juga memperkuat pertahananku, kata Yamazuki Mitsui dengan percaya diri. Lagi pula, aku tidak berpikir orang sombong seperti Lin Yi akan membawa orang lain ke sini. Bertarung satu lawan satu memang sesuai dengan gayanya, kata Takaya Mitsui. Perhatikan baik-baik apa yang terjadi selanjutnya. Jangan membuat kesalahan. Setelah kedua saudara itu selesai bernegosiasi, Yamazuki Mitsui menutup telepon. Pada saat ini, salah satu pengawal Yamazuki Mitsui masuk dari luar. Tuan Mitsui, sesuatu terjadi pada Lin Yi. Yamazuki Mitsui panik dan tanpa sadar duduk dari sofa. Apa yang telah terjadi? Pada titik ini, tidak ada yang salah. Ini akan memengaruhi seluruh rencana. Lin Yi terlibat kecelakaan dalam perjalanan ke Hotel Maple Leaf. Pemilik mobilnya adalah sepasang suami istri dari Lion Land. Akhirnya, Lin Yi melunasi utang mereka dan masalah itu pun selesai. Kecelakaan lalu lintas, tanya Mitsui. Kenapa tiba-tiba ada kecelakaan? Dia tidak naik taksi. Pengemudinya perempuan. Baiklah, aku mengerti. Itu bukan masalah besar, kata Yamazuki Mitsui. Kalian semua, awasi dia. Jangan sampai kejadian ini terulang. Begitu dia sampai di hotel dengan selamat, rencana kita akan berhasil. Sekitar 40 menit kemudian, mobil Lin Yi berhenti di depan hotel. Yamazuki Mitsui, yang berdiri di pintu, menyambutnya dengan hangat. Tuan Lin, saya sudah lama menunggu Anda di sini. Bab 1290. Pertarungan. Ini pasti sulit bagimu. Lin Yi tersenyum. Jika saja kamu tidak begitu shock saat itu, kita bisa menghindari semua ini. Ekspresi Yamazuki Mitsui sedikit berubah, tetapi dia menyembunyikan emosinya dengan sangat baik. Yang terjadi sebelumnya hanyalah kesalahpahaman. Aku menunggumu di sini untuk menunjukkan ketulusanku. Pria Huaxian bernama Qiu Sucheng itu ada di kamar 2404. Kau bisa menemukannya di sana, kata Yamazuki Mitsui. Kakak laki-laki saya sudah memesan kamar di hotel. Setelah selesai, Anda bisa membicarakan hal-hal lain. Tuan Lin, tolong jangan membuat saya menunggu terlalu lama, jawab Yamazuki Mitsui. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Setelah mengatakan ini, Lin Yi tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung berjalan menuju lift. Yamazuki Mitsui tetap di tempatnya dan berkata kepada bawahannya di belakangnya. Mulai sekarang, tutup semua pintu masuk hotel. Tamu hanya boleh keluar dan tidak boleh masuk. Melihat Lin Yi yang baru saja memasuki lift, Yamazuki Mitsui menyipitkan matanya dan mengumpat dalam hatinya. Hotel ini sudah di bawah kendali kita. Sekalipun kamu punya pembantu, mereka tidak akan bisa masuk. Kita lihat saja bagaimana kamu bisa lolos kali ini. Di sisi lain, Lin Yi naik lift ke lantai 24 dan berjalan menuju kamar 2404. Kali ini, Lin Yi sangat santai. Keluarga Mitsui tidak akan main-main lagi. Kecuali dia salah, Qiu Sucheng seharusnya ada di dalam. Dentang, dentang, dentang. Lin Yi mengetuk pintu. Retakan. Pintunya terbuka. Orang yang membuka pintu adalah seorang pria berjas hitam. Dia lebih mirip pengawal. Melewati orang yang membuka pintu, Lin Yi melihat Qiu Sucheng di sofa. Tangan dan kakinya terikat dan ia mengenakan penutup mata. Mulutnya disumbat dan ia kehilangan kemampuan untuk bergerak. Namun, Lin Yi tidak langsung masuk. Ia malah melihat sekeliling pintu seolah sedang memeriksa sesuatu. Tuan Lin, jangan khawatir. Kami tidak memasang peralatan pengawasan apapun di ruangan itu, kata pengawal itu. Itu bagus. Lin Yi memiliki perangkat pelindung elektronik di tubuhnya, dan saat ini, tidak ada sinyal yang dipancarkan, menunjukkan bahwa ruangan itu aman. Lin Yi merasa khawatir mengenai hal ini. Jika setiap gerakan di ruangan itu berada di bawah kendali Yamazuki Mitsui, tidak akan ada cara bagi Lin Yi untuk melaksanakan langkah selanjutnya. Dia melakukan semua ini untuk melindungi diri dari orang-orang dari Black Gold Corporation. Jika keluarga Mitsui benar-benar patuh dan tidak menghubungi orang-orang dari Black Gold Corporation, ceritanya akan bergerak ke arah lain. Namun, dia tetap harus waspada. Setelah memastikan tidak ada masalah, Lin Yi masuk. Ketika dia sampai di sofa, pengawal yang membuka pintu keluar. Lin Yi melepas penutup mata Qiu Sucheng dan lakban yang menutupi mulutnya. Aku tidak menyangka kita akan bertemu di sini. Qiu Sucheng mencibir.
Aku benar-benar tidak menyangka kau bosnya He Yuan. Saat mendengar kabar ini, aku sungguh terkejut. Sungguh kebetulan. Kapan kamu dibeli oleh keluarga Mitsui? Tanya Lin Yi. Saat itu, untuk menjebakmu, keluarga Mitsui melakukan investigasi menyeluruh terhadapmu. Mereka mengetahui tentangku dari He Yuan dan memintaku untuk menyusup ke lembaga penelitianmu. Mereka ingin mencuri dokumen rahasia untuk memaksamu menyetujui tuntutan mereka. Akhirnya, kau tiba-tiba membiarkanku memasuki laboratorium rahasiamu untuk mempelajari mesin fotolitografi. Hehe. Qiu Sucheng tertawa. Kau tahu apa yang terjadi setelah itu? Lumayan. Kau sudah berbohong padaku begitu lama. Kau memainkan peran itu begitu lama sampai-sampai aku pun harus mengagumimu. Jangan bilang begitu. Kamu hanya terlalu percaya pada Shen Tianzuo, kata Qiu Sucheng. Dia jenius di bidang komputer, tapi dia terlalu jauh tertinggal di bisnis. Kalau saja kau ditempatkan di lembaga penelitian, aku mungkin tidak akan bisa bersembunyi sampai sekarang. Pada titik ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi. Lin Yi tersenyum. Sebenarnya, aku tidak peduli kau hidup atau mati, tetapi mesin fotolitografi grup Lingyun sangat penting bagi para petinggi. Lagi pula, mesin itu diklasifikasikan sebagai produk militer. Kau harus memahami kejahatan yang telah kau lakukan. Kembalilah bersamaku. Kau tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman seumur hidupmu. Kau akan diberi makan dengan baik di penjara. Aku tidak keberatan pergi bersamamu asalkan kau bisa membawaku keluar dari sini. Kenapa? Apa kau berencana melawan? Aku hanya orang biasa. Aku tidak punya kemampuan untuk melawanmu, kata Qiu Sucheng. Aku sedang membicarakan orang lain. Retakan. Tepat saat mereka berdua tengah berbicara, pintu kamar itu didorong terbuka. 6 orang asing masuk. Pemimpinnya adalah seorang pria berambut pirang bermata biru. Ia mengenakan rompi hitam dan lengannya penuh tato. Ia menatap Lin Yi dengan tatapan menggoda, seolah sedang menatap mangsa yang akan dicabik-cabik. Lin Yi langsung mengenali pria itu. Paul dari Black Gold Corporation. Segala sesuatu yang terjadi di depannya sesuai dengan harapannya. Hehe. Qiu Sucheng mencibir. Lin Yi, kamu mungkin tidak menyangka keluarga Mitsui akan mengirim orang lain ke sini, kan? Pantas saja kau bisa bicara denganku dengan tenang. Ternyata kau punya cadangan. Apa lagi? Menurutmu kenapa keluarga Mitsui memanggilmu ke negeri matahari terbit? Itu hanya untuk memancingmu. Qiu Sucheng tersenyum dan berkata, aku juga tahu kau sangat membenciku. Selama kau masih hidup, aku tak bisa bersantai. Karena itu, aku berharap keluarga Mitsui bisa membunuhmu agar aku bisa hidup damai. Kamu orang yang cerdas, kamu bahkan memikirkan hal ini, kata Lin Yi ringan. Terima kasih atas pujiannya, tapi kurasa ini bukan saat yang tepat untuk membicarakannya. Terima saja takdirmu. Kalau begitu, aku akan mengurus mereka dulu, baru kemudian mengurusmu. Dengan itu, Lin Yi menatap Paul dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih sudah datang jauh-jauh ke sini untuk membunuhku. Paul mengangkat bahu seolah-olah dia tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Yi. Apakah kamu membunuh Jimmy dan Elisa? Aku yang mengurung Jimmy. Aku yang membunuh Elisa. Kejujuran Lin Yi mengejutkan Paul dan teman-temannya. Reaksi ini berbeda dari apa yang mereka harapkan. Di mana barang-barang Elisa? Aku membawanya bersamaku. Mata Paul menyipit. Kejujuranmu mengejutkanku. Itulah sebabnya aku tidak bisa membiarkanmu pergi hari ini. Sejujurnya, meskipun kalian punya lebih banyak orang, aku tidak akan menganggap kalian serius, tapi mereka memerintahkanku untuk membawa beberapa orang lagi, dan aku berargumen. Tolong jangan meremehkanku karena ini. Lin Yi berbalik dan berjalan ke pintu sebelum mengetuk. Qiu Yukio, Ning Che, Zhu Junqi, dan Wei Sue berdiri rapi di luar pintu. Saat dia membuka pintu, mereka melompat masuk dari luar. Kau benar-benar membawa bala bantuan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.